Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fajri Setiawan. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Jadi teman-teman semuanya, rasanya sudah lama saya tidak membuat video seperti ini. Jadi saya diminta oleh dosen saya untuk membuat video mengenai fisiologi pohon karena persyaratan ujian kompre. Jadi saya membuat video materi tentang sedikit mengenai fisiologi pohon. Jadi teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang fisiologi pohon, fisiologi pohon itu merupakan salah satu MK wajib di kehutanan, tepatnya di Universitas Jambi. Jadi fisiologi pohon itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta faktor yang mempengaruhinya. Jadi fisiologi pohon itu adalah salah satu ilmu dari cabang kehutanan yang mempelajari tentang bagaimana caranya tumbuhan itu melakukan fotosintesis, bagaimana caranya pohon atau tumbuhan itu mengalami respirasi, transportasi, melakukan pengangkutan zat unsur hara, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari tumbuh dan kembangnya dari suatu tanaman atau pohon itu sendiri. Jadi teman-teman semuanya, ada pun beberapa subjek atau beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang pertumbuhan dan perkembangan, kemudian yang kedua tentang fotosintesis, yang ketiga tentang penyerapan dan pengangkutan air, yang keempat tentang respirasi, dan yang kelima tentang transpirasi. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke materi pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi fisiologi pohon itu di dalamnya juga terdapat tentang ilmu mempelajari tentang bagaimana caranya tumbuhan itu melakukan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Jadi berdasarkan definisinya, pertumbuhan itu mengacu kepada peningkatan ukuran atau volume tanaman, sedangkan perkembangan mengacu kepada perubahan struktural dan fungsional tanaman dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman semuanya, kalau untuk mempelajari lebih lanjut, ini dipelajari di peminatan silvikultur ya di kehutanan. Di sini hanya mempelajari tentang sedikit mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi faktor yang mempengaruhi dari tumbuh dan perkembangan tanaman itu secara garis besar ada dua. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi maksudnya dari faktor genetik ini adalah sumber benih. Contoh, misalnya kita mau menanam tanaman kayu manis secara ini ya dari biji misalnya kan, sumber benihnya tidak bagus, pohon induknya tidak bagus. Mau faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan dan lain sebagainya itu sesuai dengan tempat tumbuh dari kayu manis, tetapi kalau sumber benihnya tidak baik, maka ya percuma saja. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, ini sangat penting ya. Faktor lingkungan terbagi lagi menjadi dua. Ada faktor abiotik, klimatis seperti suhu, baik itu suhu kelembapan tanah maupun suhu kelembapan udara, cahayanya, baik itu intensitas cahaya maupun lamanya penyinaran cahaya matahari, kelembapan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi faktor edafi seperti sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi semua faktor mempengaruhi dari tumbuhan tanaman ini saling melengkapi, faktor genetik dan faktor lingkungan. Jika faktor lingkungannya tepat sesuai dengan jenis suatu tanaman dan faktor genetiknya juga bagus, maka dapat dipastikan tanaman tersebut berhasil atau bertumbuh kembang dapat dikatakan berhasil. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang fotosintesis. Kita sudah sama-sama mengetahui apa itu fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah
proses bertahan hidup sebuah tanaman menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan makanan yang mereka butuhkan. Jadi fotosintesis itu adalah proses bertahan hidup suatu tanaman untuk menghasilkan makanan seperti glukosa yang berfungsi untuk bahan makanan bagi tanaman dan kemudian menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Jadi unsur-unsur yang harus ada di dalam fotosintesis itu, pertama itu ada sinar matahari, kemudian ada air, ada karbon dioksida, dan ada klorofil. Dari keempat unsur ini harus ada, seperti sinar matahari, berapa lama penyinaran matahari, airnya berapa, karbon dioksida, klorofil, dan itu harus ada dan saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan oksigen dan makanan bagi tanaman. Dan bagaimana proses tanaman itu melakukan fotosintesis? Jadi secara gamblang, air dan unsur hara yang ada di dalam tanah itu diserap oleh serabut akar, kemudian diangkut menggunakan jaringan silem ke klorofil daun. Kemudian setelah diangkut, karbon dioksida yang ada di atmosfer kemudian masuk ke dalam daun atau mulut daun dan bergabung dengan air. Dengan adanya bantuan sinar matahari, maka proses reaksi kimia dapat dilakukan dan menghasilkan glukosa dan oksigen bagi makhluk hidup. Nah, secara gambarnya seperti itu. Nah, juga kita dapat lihat di sini. Kita dapat lihat di sini apa saja unsur-unsur yang di sini kan. Kemudian materi selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang transpirasi pada tanaman. Jadi teman-teman semuanya, transpirasi pada tanaman itu adalah proses hilangnya air pada tanaman berupa bentuk uap air. Kalau kita sering melihat pada pagi hari, tanaman itu mengalami penguapan. Itu disebut juga dengan transpirasi pada tanaman. Tujuan dari transpirasi ini, yang pertama itu untuk menjaga suhu dari hidrologi tanaman, kemudian untuk menjaga suhu kelembapan tanaman biar stabil, dan juga untuk menjaga suhu tanaman biar stabil. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju transpirasi? Yang pertama itu ada faktor lingkungan dan ada faktor tanaman. Faktor lingkungan seperti kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air tanah, dan debu. Dan faktor tanaman seperti stomata dan daun itu dapat mempengaruhi dari proses dari laju transpirasi. Saya pikir materi tentang transpirasi pertanaman ini juga dapat dijadikan bahan penelitian ya, untuk mengukur laju transpirasi pada tanaman. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang penyerapan dan pengangkutan air pada tanaman. Kalau kita berbicara tentang air pada tanaman, air itu merupakan faktor yang sangat penting bagi tanaman. Air dapat mempengaruhi dari proses fisiologis pada tanaman, seperti dengan air tanaman dapat melakukan fotosintesis, transpirasi, translokasi, dan dengan air yang kurang cukup, maka tanaman itu tidak dapat melakukan metabolisme dengan baik. Dan bagaimana mekanisme tanaman itu melakukan penyerapan dan pengangkutan air pada tanaman, yaitu air diserap oleh akar dari tanah melalui proses osmosis dan transpirasi akar. Kemudian setelah diserap, air kemudian diangkut dari akar menuju ke bagian atas tanaman atau tajuk melalui jaringan pembuluh khusus disebut dengan silem. Ya, jadi air itu diserap oleh akar dari tanah melalui proses osmosis dan transpirasi akar, kemudian diserap menggunakan jaringan silem, kemudian diserahkan ke seluruh tumbuhan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses penyerapan dan pengangkutan air adalah yang pertama adalah proses transpirasi, proses kondisi lingkungan, ketersediaan air di tanah, dan struktur batang. Nah, keempat faktor ini mempengaruhi proses pengangkutan air pada tanaman.
Contoh seperti struktur batang, tinggi batang, diameter tanaman itu mempengaruhi dari penyerapan dan penguatan air, kemudian ketersediaan air di dalam tanah, kondisi lingkungan, ya seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya itu mempengaruhi dari proses penyerapan dan penguatan air ya dari tanah menuju ke tumbuhan gitu kan. Kemudian transpirasi. Jadi teman-teman semuanya, materi terakhir adalah tentang respirasi. Jadi setelah saya menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, kemudian fotosintesis, bagaimana mekanisme tanaman melakukan fotosintesis, kemudian transpirasi, apa saja faktor-faktor yang transpirasi, kemudian apalagi tentang proses penguatan air dan unsur hara pada tanaman. Kemudian materi terakhir itu tentang respirasi. Jadi teman-teman semuanya, respirasi ini adalah proses metabolisme di mana nutrisi organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein itu dioksidasi secara kimiawi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Atau dengan kata lain, respirasi ini adalah proses di mana tumbuhan ini menggunakan oksigen dan menguraikan bahan makanan seperti gula untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan aktivitas lainnya bagi tanaman. Jadi pertanyaannya, terus apa bedanya antara respirasi dan fotosintesis? Toh sama-sama menghasilkan energi untuk melakukan pertumbuhan dan aktivitas lainnya pada tanaman. Jadi respirasi dan fotosintesis ini kalau respirasi itu menggunakan produk fotosintesis glukosa sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi ATP, sedangkan fotosintesis itu untuk menggunakan produk respirasi sebagai bahan baku. Jadi secara gamblangnya seperti ini. Respirasi ini menghasilkan energi untuk tanaman melakukan fotosintesis. Nah, sedangkan fotosintesis ini menghasilkan energi untuk tanaman melakukan respirasi. Jadi, fotosintesis dan respirasi ini saling melengkapi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Gitu ya. Jadi, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.